Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan bahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini adalah kena mental. Orang ini nyesel banget setelah dia ngelepasin kamu. Beginilah nasib yang akan membuat dirimu terkejut. Nah ya, jadi di sini kita akan lihat ya, ada seseorang yang dia kena mental setelah dia ngelepasin kamu ya. Beginilah keadaan dia yang sebenarnya ya. Jadi perlu diingat karena ini sifatnya energi general ya, pembacaan energi yang sangat luas. Jadi teman-teman bijak-bijak dalam ambil keputusan ya. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat. Jadi saran dari Clarissa lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau dibacakan tarot secara private, secara personal reading, teman-teman bisa langsung saja silahkan gabung ya. Caranya klik link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini, jadi bisa teman-teman ikuti tata cara dan panduannya. Oke, kita mulai readingan ini dengan afirmasi yang positif agar teman-teman juga bisa merasakan afirmasi yang positif ya. Di sini Clarissa akan tebarkan 10 kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya yang menyimak readingan Clarissa malam ini ya. Jadi kita akan mulai tebarkan ya di sini. Kita akan tebarkan ya, mulai dari urutan kartu yang pertama, kartu yang kedua, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, ya, kartu yang kelima, kartu yang keenam, kartu yang ketujuh, kartu yang ke-8 dan kartu yang ke-9 ya. Kemudian terakhir di sini kartu yang ke-10. Oke guys, jadi sebelum kita lakukan pembacaan, kita tata terlebih dahulu ya. Kita akan lihat, kita akan cari signifikatornya di sini ya. Kita akan cek, kita akan lihat siapakah dia seseorang yang menyesal ya setelah dia melepaskan kamu. Jadi di sini kita akan cek dulu ya. Kita lihat siapakah dia seseorang yang menyesal setelah dia melepaskan kamu. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini hidupnya hancur ya setelah dia melepaskan kamu. Karena pada saat dia menjalin hubungan dengan kamu ya, dia telah memanfaatkan kebaikan kamu ya. Padahal kamu sudah berusaha tulus sama dia, kamu sudah berusaha menerima apa adanya dia ya. Tapi justru malah orang ini memanfaatkan kebaikan kamu hanya demi kepentingan pribadinya. Nah ini kelihatan ya, mungkin ada di antara kalian yang pernah korban materi, mungkin ada juga yang pernah berkorban waktu untuknya ya. Mungkin ada juga di antara kalian yang pernah mengorbankan hidup kamu demi keutuhan hubungan ini, tapi pada kenyataannya bukan kebahagiaan yang kamu terima, melainkan adalah kekecewaan ya. Dan saat ini dia mulai sadar ya bahwa kehancuran hidup dia ya ini merupakan keburukan yang pernah dia tebar di masa lalu pada saat orang ini menjalin hubungan dengan kamu ya. Dia pengen minta maaf ke kamu, tapi sayangnya ya, karena kamu terlanjur kecewa terhadap dia ya, karena kamu terlanjur merasakan sakit hati sehingga membuat kamu tuh benar-benar membatasi diri ya untuk tidak berkomunikasi dengannya. Nah, jadi mungkin ya ada di antara kamu yang saking keselnya sama dia, kamu blokir dia, kamu delete kontaknya ya, sampai kamu ganti nomor handphone ya, sebagai bukti bahwa kamu tuh tidak ingin ya ada ikatan lagi dengan dia ya, meskipun orang ini masih sayang sama kamu ya, tapi kamu masih merasa takut ya. Masih merasa belum yakin ya apabila orang ini benar-benar sudah berubah gitu ya. Dalam waktu dekat saya melihat orang ini akan mendekat
ya. Artinya dalam waktu dekat tuh energinya orang ini pengen buka komunikasi lagi dengan kamu ya. Entah dia akan DM kamu ya, entah dia akan nekat samperin kamu kalau kamu bener-bener memblokir dia ya. Atau mungkin bisa juga di antara dia ini pengen gitu ya, meminta maaf ya, pengen nyamperin kamu dan meminta maaf atas segala penyesalan yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Karena di sini yang saya lihat gitu ya, dia benar-benar tersadarkan setelah hidup dia hancur. Karena mungkin pada saat dulu orang ini orang yang sombong ya, orang yang kayak nggak mau dikalahkan, orang yang selalu merasa benar gitu ya. Akhirnya semesta negor dia, akhirnya dia mendapatkan teguran, mendapatkan karma, hancur hidup dia, dan akhirnya dia sadar bahwa segala kesulitan hidup yang saat ini sedang dihadapi merupakan ya segala keburukan yang pernah dia lakukan kepada kamu, seperti itu. Nah, ya, di sini saya merasa bahwa ya setiap malam tuh dia sampai nggak bisa tidur ya, yang saya rasakan dia sampai kena insomnia, ada yang mungkin ya fisik dia keserang, mungkin kena asam lambung, mungkin tensinya naik ya, atau mungkin ada juga di antara dia yang kesehatannya itu sampai menurun ya. Karena apa? Ya karena dia merasa sedih gitu ya, merasa bersalah ya, merasa masih sayang sama kamu, tapi kamu membatasi diri, nggak mau lagi untuk kontekan apalagi ketemu sama dia. Sampai-sampai membuat orang itu benar-benar dihantui ketakutan akan kehilangan sosok kamu selama-lamanya, gitu ya. Dan di sini jika dilihat ya dari energinya, saya merasa bahwa orang ini tuh sebenarnya pengen bangkit ya, pengen membuka lembaran baru bersama kamu. It's okay dia mengakui kesalahannya ya, bahwa pada saat dulu mungkin dia belum bisa bertanggung jawab sama kamu, belum bisa membahagiakan kamu, justru malah memanfaatkan kebaikanmu. Nah ya, makanya di waktu dekat ini gitu ya, dia pengen bangkit lagi bersama kamu gitu ya, dan berharap kamu tuh membukakan pintu kesempatan ya untuk membuktikan ya bahwa orang ini ingin berubah dan masih sayang terhadap kamu. Nah ya, jadi sebagian mungkin ada ya yang berkomunikasi lagi dengan kamu, tapi sebagian juga ada ya di antara kamu tuh yang memang udah kecewa berat sama dia sehingga kamu nggak mau lagi ya. Mungkin ini adalah akhir kalinya kamu bisa terkoneksi dengan dia, seperti itu. Dan di sini yang saya lihat tuh ya, dia saat ini bingung ya, dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa ya, bingung, nggak tahu cara gimana bisa menaklukkan hati kamu kembali. Karena saat ini jujur gitu ya, setelah kamu belajar dari pengalaman, kamu tidak mudah ditaklukkan lagi ya, kamu tidak mudah dimanfaatkan lagi ya, setelah rasa sakit yang telah kamu lewati di masa lalu. Dan di sini memang kelihatan gitu ya, yang menjadi penghalang kenapa orang ini ya tidak bisa bisa dibilang kenapa orang ini tidak bisa menghampiri kamu, karena ini masalahnya dari kamu ya, dimana mungkin kamu tuh masih kecewa terhadap dia gitu ya, mungkin diri kamu tuh masih merasa sakit hati sama dia gitu ya. Jadi kayak bener-bener dalam artian tuh kayak menggambarkan gitu ya, bahwa ini tuh yang menjadi batasan ya. Di sini sebenarnya orangnya punya niat yang sangat baik ya, dia pengen minta maaf secara tulus ya, dia benar-benar menunjukkan rasa penyesalannya, tetapi karena kamu terlalu kesel sama dia sehingga kayak kamu tuh memang benar-benar membatasi diri, nggak mau lagi kontekan sama dia. Intinya kayak kamu tuh saat ini udah menghindari lagi ya sama hal-hal yang toksik gitu. Nggak cuma sama dia aja, tapi kamu pun juga saat ini udah mulai ngebatasi pertemanan kamu. Nggak apa-apa gitu ya, pertemanan sempit tapi berkualitas daripada pertemanan circle banyak ya, tapi membawa dampak toksik dalam hidupmu. Nah ini kelihatan. Nah ya, dia berharap dalam waktu dekat tuh dia bisa ngedapetin kamu lagi. Ya, dan ingat itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi hal ini terjadi setelah ya
dia yang menyakiti perasaan kamu. Karena saat ini kamu ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, kamu tuh udah belajar dari kesalahan. Kamu tidak mudah lagi ditaklukkan sama dia. Kamu tidak mudah lagi diluluhkan sama dia setelah kamu melewati berbagai rasa sakit hati yang tengah kamu alami. Nah ya, jadi ya tergantung dia ya. Apakah dia bisa ngedapetin kamu lagi atau enggak, itu tergantung dari effortnya. Ya, kalau dia benar-benar bisa menunjukkan perubahan, ya tidak menutup kemungkinan kalau kamu tuh bakal ngasih dia kesempatan, gitu ya. Tetapi jika orang ini kurang bisa meyakinkan, ya, kurang bisa meyakinkan kamu, ya tidak menutup kemungkinan ya kalau kamu tuh bakal mencari orang yang baru, atau lebih baik sendiri aja dulu. Karena yang saya rasakan tuh setelah kamu mengalami trauma ya, kamu saat ini nggak begitu tertarik sama kehidupan cinta ya. Kalau ada orang yang tulus ya alhamdulillah, kalaupun nggak ya aku tidak akan terlalu terobsesi memikirkan kehidupan cinta. Karena saat ini yang saya lihat tuh fokusnya kamu fokus ngebahagiain diri kamu sendiri, fokus karir, fokus bekerja ya, fokus membahagiakan orang tua kamu, fokus ngebahagiain keluarga kamu gitu. Kayak sudah hilang hasrat gitu ya kamu dalam permainan cinta, karena kamu pernah tulus, pernah sayang, tapi ujung-ujungnya zong gitu ya. Ujungnya kamu sendiri yang menderita, seperti itu. Dan di sini dia tahu ya bahwa saat ini tuh di mata kamu ya, dia ini red flag banget. Dia ngerasa mungkin itu yang membuat ya diri kamu tuh nggak yakin padaku. Karena saat ini jujur ya, kamu berubah drastis. Ya iyalah, nggak berubah drastis gimana gitu ya. Kamu tuh dulu bener-bener tulus sama dia. Kamu tuh bener-bener sabar menghadapi kelakuannya. Tapi ternyata ya, dia justru malah memanfaatkan kamu. Dia malah ngelonjak, dia mempermainkan perasaan kamu. Ya sudah, makanya ya, jangan salahkan aku ketika saat ini sikapku benar-benar berubah sama kamu. Karena di sini kelihatan banget gitu ya. Dia sadar bahwa saat ini perubahan kamu yang membuat dia pusing 7 keliling. Karena kamu saat ini lebih cerdik ya. Saat ini kamu lebih pinter ya. Saat ini kamu tuh kayak lebih berhati-hati gitu ya dalam menjalin hubungan dengan seseorang, apalagi seseorang yang pernah menyakiti kamu. Nah ya, jadi dia sadar, kayak merasa insecure sendiri gitu ya, merasa takut mendapatkan penolakan dari kamu ya, merasa kamu tidak membukakan pintu kesempatan untuknya ya, karena dia kayak sadar gitu bahwa saat ini di mata kamu ya, dia ini red flag banget, seperti itu. Dan kedepannya sih aku tuh melihat ya, orang ini tuh bakal tetap terus ada ya di sekeliling kamu. Ya, jadi kamu nggak usah shock ya, kamu nggak usah kaget kalau dalam beberapa waktu ke depan ya, orang ini tuh bakal terkoneksi, akan tetap terus gitu ya, berusaha terkoneksi dengan kamu. Mungkin kayak neror kamu, kayak DM kamu ya. Padahal saat ini kayak kamu tuh nggak begitu fokus lagi sama kehidupan cinta, tapi karena dia terlalu menyesal dan sayang sama kamu ya, sehingga dia tidak peduli gitu ya, mau kamu ngejauhin aku, mau kamu nggak gitu. Yang penting aku tetap berusaha ya, pengen menjadi seseorang yang kamu cintai. Nah gitu ya. Dan saat ini kayaknya energinya berbalik gitu. Dulu yang seolah-olah kamu kejar-kejar dia, tapi saat ini dia yang kejar-kejar kamu. Kenapa? Ya karena kamu saat ini tidak mudah lagi diluluhkan sama dia. Ya, setelah dia menyakiti kamu, setelah dia mempermainkan kamu, ya kamu saat ini jadi kayak lebih be smart gitu ya. Kayak jadi pribadi yang lebih pintar gitu ya. Pribadi yang tidak mudah diperdaya gitu. Dan di sini ya, saya tuh ngerasa sebenarnya orang ini pengen gitu ya, berkomitmen dengan kamu. Tapi dia gak bisa menjaga komitmen yang sudah dia jalani bersama kamu. Nah makanya kenapa ya hubungan ini hancur di tengah jalan. Karena dia sendiri yang hakikatnya tidak bisa menjaga amanah ya,
dalam sebuah hubungan. Di saat aku percaya ternyata kau bohongiku, gitu ya. Di saat aku tulus ternyata kau memanfaatkanku. Ya sudah ya, kesempatan tidak datang 2 kali, apalagi sama orang yang toksik. Nah, ini kelihatan banget ya. Kayak ya dia pengen berkomitmen, tapi dia sendiri yang melanggar komitmen itu, gitu ya. Dia yang katanya sayang, tapi dia sendiri yang nggak bisa disayang, gitu ya. Di saat kamu percaya sama dia, ternyata dia bohongin kamu. Di saat kamu bisa nerima dia padanya, ternyata dia memperdaya kamu ya, dengan cara memanfaatkan kebaikanmu. Nah ya, jadi saat ini tiba-tiba kau ya, tiba-tiba kamu pengen ya hadir lagi dalam kehidupanku. Ya maaf ya, aku saat ini lebih berkualitas, aku saat ini lebih glowing ya, aku saat ini jadi lebih berhati-hati lagi ya dalam menentukan pilihan, karena gue udah kapok gitu ya, udah kapok sama yang udah-udah gitu. Karena mencintai kamu tuh terlalu melelahkan ya. Kamu dikejar ya, kamu dikejar tapi nggak tahu diri gitu ya. Jadi rasakan. Jadi saat ini tuh yang aku rasakan ya, dia merasakan apa yang pernah kamu rasakan di masa lalu. Syukur. Nah ya, terlebih saat ini, wow, beberapa di antara kamu sepertinya ada orang baru yang lagi deket dengan kamu. Nah ini tambah ya, membuat diri kamu tuh makin risih ya, deket-deket sama dia. Karena saat ini kayak kamu tuh udah mencoba menemukan kebahagiaan barumu ya. Meskipun dia nggak ikhlas, ya nggak apa-apa, yang penting gue udah ikhlas ngelepasin kamu ya. Lah kenapa gitu ya, dulu pada saat aku sama kamu kau menyia-nyiakan aku gitu, tapi di saat aku bersama orang yang baru kau hadir lagi ya, pengen hadir lagi dalam hidupku. Nah ya, dan orang baru yang mendekati kamu ini, saya merasa bahwa dia kayak punya obsesi pengen nikah sama kamu, tapi nggak tahu kamu udah siap atau tidak gitu ya. Karena di sini memang yang saya rasakan tuh dia pun sama ya, sama-sama pernah terjebak dalam situasi yang lelah ya, lelah menjalin hubungan, lelah berkomitmen gitu ya, lelah disakitin. Jadi kayak sama kayak kamu, makanya kamu nyaman sama dia. Cuman saat ini kamu sedang ngebaca situasi dia, kamu ingin melihat pergerakannya, apakah orang ini tuh lebih baik atau jauh lebih buruk daripada masa lalumu gitu. Nah makanya kayak kamu tuh saat ini nggak mau ke bawah hati dulu. Kalau mungkin dulu ya kamu nyaman, udah kamu bakal berikan semua hati perasaan kamu buat dia. Tapi setelah kamu belajar dari kesalahan ya, kamu jadi lebih berhati-hati. Kamu nggak mau terburu-buru dulu, nggak mau memberikan semua hati kamu sebelum dia benar-benar menunjukkan ketulusannya ya. Dan sebenarnya tuh aku ngerasa bahwa saat ini ya kamu pengen apa ya, dalam artian tuh pengen ngasih dia nasihat gitu ya, pengen kasih dia suatu pesan gitu. Karena saat ini ya kamu bisa merasakan ya gimana sakitnya aku pada saat takut tuh kejar-kejar kamu. Nah jadi di sini kamu merasakan juga ya, gimana capeknya diabaikan, gimana capeknya nunggu jawaban, gimana capeknya nunggu kabar. Nah ya, jadi kayak secara nggak langsung sikap kamu tuh kayak sebuah nasihat gitu ya. Sikap kamu saat ini meskipun kamu nggak banyak kata, tapi dari sikap kamu itu seolah-olah kayak bisa ngebuat orang ini tuh dapat pelajaran yang berharga gitu ya, agar kedepannya tuh kamu nggak boleh lagi memanfaatkan orang lain ya, kamu nggak boleh lagi dalam artian tuh memanfaatkan keadaan, kamu nggak boleh ya memperdaya orang hanya demi bikin baper gitu ya, kamu nggak boleh manfaatin orang ya, tapi kamu nggak benar-benar tulus. Nah jadi saat ini kamu dapat pelajaran dari sikapku ya, sikapku ke kamu, sikapku menjaga jarak. Nah mamam ya jadi kayak gitu
Ini kita tarik energi baru ya. Kita lihat dulu di sini. Kita akan tebarkan 10 kartu yang mewakili energi kalian semuanya. Oke. Kita tebarkan ya di sini kartu yang pertama, kartu yang kedua, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, kartu yang kelima, kartu yang keenam, kartu yang ketujuh, kartu yang ke-8, kartu ke-9, dan yang terakhir 10. Oke. Jadi santai aja ya, nikmati readingan ini. Begitu ya. Jadi kita lihat ya di sini. Nah, di sini ada beberapa dari mereka ya, yang menyesal setelah dia ngelepasin kamu. Akhirnya dia sadar ya, bahwa kamu tuh sangat spesial di hatinya, bahwa kamu tuh tak tergantikan dengan siapapun ya, dan kamu tuh favorit di mataku. Nah, itu yang ngebuat aku tuh saat ini nggak bisa jauh, nggak bisa move on dariku gitu ya, nggak bisa move on dari kamu. Emang nasi udah jadi bubur gitu ya, tapi aku tuh berharap ya, aku pantau terus keadaan kamu. Nah ya, jadi di sini ada seseorang yang setelah dia ngelepasin kamu, ternyata dia gagal move on. Dia masih sering kepoin kamu ya, masih sering pantau kamu dari jauh. Mungkin kamu nggak sadar gitu ya, bahwa dia punya mata-mata. Ya, dia punya mata-mata. Siapakah itu? Ya, dia adalah orang yang juga dia kenal gitu, atau mungkin dia sadap akun kamu, dia sadap WA kamu ya, karena dia penasaran banget ya, pengen lihat gimana reaksi keadaan kamu, apakah kamu baik-baik aja, apakah masih ada namaku di hatimu. Dia pengen pastikan itu ya, karena di sini dia tertekan. Selama dia nggak ada kamu, hidup dia tertekan. Itulah yang membuat ya dia nggak bisa move on, karena banyak sekali kesan-kesan baik ya, kesan baik, kesan positif ya. Dia kangen pelukanmu, perhatianmu, ciumanmu. Aduh, nih. Karena di sini ada jejak-jejak cinta yang nggak bisa dia tinggalkan ya, ada jejak-jejak cinta yang kayaknya nggak bisa dia lupakan sama kamu, gitu ya. Dan dia melihat saat ini kamu lebih wow ya, lebih cetar ya, lebih membahana ya, aura kamu tuh lebih bersinar gitu. Ini kelihatan banget dia kayak lebih merasa insecure ya. Gue sayang sama kamu tapi gue takut mendekat, karena saat ini kok kamu lebih cantik ya, kamu lebih cakep, lebih ganteng, lebih cool, lebih maskulin, lebih feminim ya, kayak lebih bervalue aja gitu. Jadi ya gue takut lah ya. Aku malu ya, aku malu pengen mendekat, tapi hati ini nggak bisa bohong ya. Kalau aku masih sayang sama kamu, aku nggak bisa move on. Aduh. Nah ya, di masa lalu yang membuat kamu kurang rasa nyaman sama dia karena hidup kamu terlalu diatur sama dia, sedangkan kamu nggak berhak mengatur hidupnya. Nah, jadi kan nggak adil. Ini gimana konsepnya gitu ya, kayak lo bisa ngendalikan hidupku tapi aku nggak bisa nasehatin kamu. Nah, dari situ akhirnya letak ketidaknyamanan kamu sama dia. Itu karena pada awalnya tuh nyaman gitu. Awalnya dia kira kamu, awalnya kamu ngira dia orangnya baik. Tapi ternyata belum nikah aja. Dia udah batas-batasin diri ya. Kamu nggak boleh inilah, kamu nggak boleh itu. Kamu jaga jarak lah, kamu jaga sikap, jaga ego. Kamu harus bisa pengertian sama aku. Kan kamu dikendalikan sama dia. Tapi di saat kamu pengen berusaha nasihati dia, dia selalu tutup telinga, kayak berteriak gitu, dia nggak terima ya. Dia justru malah nilai kamu, dia banding-bandingkan kamu dengan yang lain. Nah, makanya di sini kelihatan tuh
ketidaknyamanan kamu karena dia terlalu kontrol hidup kamu, sedangkan kamu tuh nggak berhak untuk mengendalikan hidupnya. Padahal tujuan kamu baik, ya. Tujuan kamu tuh pengen dia jadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang positif. Tapi susah, ya, bicara sama orang yang keras kepala. Kalian kan kelihatan banget gitu ya, kayak ya dia ini orang yang keras kepala kayak banteng ya. Banteng tuh kan kayak gitu, lebih mendahulukan ego, lebih mendahulukan emosi, gak bisa didengerin ya, pengennya nyeruduk terus. Main seruduk gitu ya, main seruduk dengan kekerasan ya, main seruduk dengan menjatuhkan mental, main seruduk dengan ya dengan amarah gitu. Untung sih kamu orangnya sabar ya. Kalau nggak sabar tuh nggak tahu dia mungkin udah jadi ayam geprek bensu kali. Dan aku nggak tahu kenapa ya, aku tuh melihat setelah kamu lepas dari dia, kayak kamu tuh saat ini kayak bisa ngedapetin kekuatanmu kembali. Karena selama kamu menjalin hubungan sama dia, kamu tak berdaya. Kamu selalu rapuh ya. Kamu selalu dikalahkan sama egonya. Pendapatmu selalu tidak dihargai sama dia. Kau selalu disepelekan, dipandang sebelah mata, dinilai keburukanmu, kebaikannya nggak pernah dia ingat. Nah, setelah kamu lepas sama dia, jadi kayak akhirnya kamu tuh jadi percaya diri, gitu ya. Kayak lebih merasa kekuatan kamu tuh kembali, gitu ya. Kembali bersinar, kembali percaya diri, kembali positive thinking, ya. Kembali ya sama orang-orang yang memiliki energi positif. Karena berpengaruh ya. Menurut aku tuh kayak pasangan tuh sangat berpengaruh terhadap pribadi kita ya. Kalau pasang kita toksik ya kita bakal kebawa energi toksik. Nah selama kamu menjalin hubungan sama dia, kayak kamu tuh sampai nggak mikirin diri kamu sendiri, karena kamu terlalu fokus mikirkan dia gitu ya. Intinya apa-apa tuh dia gitu, sampai kamu tuh kayak nggak sempat ngerawat diri. Ya, kayak kamu tuh nggak sempat memikirkan kesehatanmu sendiri. Dibikin pusing sama dia, dibikin stres. Karena ya kamu tuh orangnya setotalitas itu. Ketika udah sayang, pengorbanan kamu tuh nggak setengah-setengah. Tapi terkadang ketika nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan tuh ya nyeseknya banget gitu. Tapi saat ini kan aku lihat tuh kayak mendapatkan power kembali, mendapatkan kekuatan kamu kembali. Dan ya saran aku ke depannya lebih hati-hati ya, lebih hati-hati. Karena kamu ini orang yang sebenarnya tuh kayak secara fisik sih sebenarnya sehat gitu, tapi sebenarnya secara mental tuh gampang rapuh ya, rapuh. Nah, oke. Ini kelihatan kamu tuh seolah-olah pengen menatap ke depan aja ya. Aku nggak mau menoleh ke belakang. Ya udahlah, masa lalu biarlah masa lalu. Ya, jangan kau ungkit dan jangan ingatkan aku. Nah, ini kelihatan energi kamu. Kayak kamu tuh lebih saat ini fokusnya tuh melangkah ke depan. Ya nggak apa-apa ya, nggak bisa move on kan kamu. Yang penting aku udah bahagia dengan posisiku sekarang. Nah ya, jadi secara nggak langsung sikap kamu membuat dia kena mental ya, membuat dia shock ya, membuat dia kayak semakin insecure ya, pengen mendekati kamu tapi nggak bisa, dipatahkan oleh aura kamu yang saat ini lebih bersinar. Karena ini menggambarkan kayak ya kamu pengen menikmati hal-hal baru gitu ya, yang selama ini tuh belum pernah kamu rasakan, belum pernah kamu nikmati, karena hidup kamu tuh terlalu banyak berkorban ke dia. Nah jadi kayak saat ini kamu pengen terlahir kembali gitu ya, kayak pengen memulai dari awal. Aku pengen nikmati hari-hariku, aku kayak lebih kepengen banyak bersyukur, aku lebih kepengen banyak didekatkan sama orang-orang yang sayang sama aku gitu ya. Dan ini emang gak ada harapan ya. Ya mungkin rasa sayang tuh masih ada tapi dikit.
Karena di sini yang nggak bisa move on kan kamu. Karena saat ini aku udah nyaman sama posisiku sekarang, gitu ya. Ini memperlihatkan energimu. Dan beberapa dari dia saat ini terpuruk. Ya dia terpuruk, dia sedih gitu. Karena dia menyadari ya kalau kamu tuh kayaknya nggak sudi buat kembali sama dia. Kalaupun ada tuh harapannya kecil gitu ya. Jadi dia terpuruk. Dia terpuruk gitu ya. Tapi dia belum menyesali. Belum menyesal. Maksudnya tuh kayak bukan belum menyesal sih, tapi jatuhnya kayak hati dia belum terbuka gitu ya, bahwa tidak maunya kamu kembali sama dia itu karena sikap dia sendiri ya, yang terlalu kontrol hidup orang lain tapi nggak bisa diatur, nggak bisa dinasehatin. Orang kayak gini tuh biasanya hobinya mengkritik, dia hobinya menilai, suka nilai orang lain tapi nggak suka dinilai. Ketika dinilai dia nggak terima, NPD ya, NPD gitu. Kayak ya kamu bakal dinasehatin balik sama dia gitu. Ketika kamu nasehatin dia, dia akan bandingkan kamu dengan yang lain. Dia akan nasehatin kamu balik gitu. Ya gimana ya orang NPD, orang yang gak bisa terima masukan. Tapi dia belum menyadari gitu ya, dia belum sadar akan hal itu. Bahwa saat ini kamu menjaga jarak tuh ya karena perbuatan dia. Dan dia nangis loh. Ini bukan air mata palsu ya, tapi air mata sakit. Air mata apa ya? Air mata kesedihan. Bukan air mata palsu. Sedihnya kenapa ya? Iya gitu. Karena dia benar-benar merasakan ada gap antara kamu dan dia. Gitu kayak, kita dulu deket, saat ini jauh banget. Gitu ya. Kita dulu pernah sayang, tapi saat ini di saat kita ketemu kita kayak musuh. Kayak orang gak kenal, kayak orang asing. Padahal kita pernah ya bersinggah dalam satu rumah yang sama. Wow. Dan di sini beberapa dari dia nih kayaknya pengen paksakan diri. Apapun yang terjadi, kamu harus bisa memaafkan aku. Ya, dia kayak pengen paksakan diri, pengen masuk lagi ke dalam kehidupanmu, sedangkan kamu tuh kayak udah gak mampu. Karena kamu manusia biasa, kamu bukan dewa, kamu bukan Tuhan, ya. Kamu punya batas kesabaran. Gitu. Sedangkan dia tuh kayak menginginkan menginginkan kamu kembali masuk ke dalam hidupnya dia. Padahal kayak kamu tuh lebih baik kita gini aja deh, daripada kita bersatu tapi berseteru. Lebih baik kita berpisah, menjalani kehidupan masing-masing. Ya, mungkin itu jauh lebih baik. Gitu ya. Karena di sini ini powerful banget ya. Aku tuh ngerasa energi kamu, energi sekarang, energi bulan depan, kamu lebih bersinar gitu. Dan kamu bakal dikejar-kejar sama orang baru di bulan ini, atau mungkin di bulan depan bakal dikejar ya. Karena aura kamu kuat untuk sekarang. Jangankan orang baru, masa lalumu aja dia terkiwir-kiwir sama kamu. Nah gimana lagi orang baru ya. Dalam waktu dekat tuh ya bulan depan ya, banyak orang yang pengen berkenalan denganmu, pengen deket, pengen penasaran gitu ya. Kayak penasaran kamu tuh kayak apa gitu. Ini beberapa dari kamu tuh ya kamu gak mau ya membohongi perasaan kamu sendiri gitu ya. Kayak ya gak bisa gitu ya pura-pura cinta sama dia.
kamu nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri. Karena bagaimanapun juga kamu tuh pengen bersatu sama orang yang benar-benar bisa ngebuat kamu tuh merasa nyaman dan bahagia. Gitu. Dan ini kelihatan gitu ya. Di bulan Agustus ya, di bulan September ya. Bulan September tuh kamu akan dikelilingi energi yang positif. Artinya teman positif, circle positif, sahabat positif, keluarga yang positif gitu. Dan dia nah ya, saya tuh ngerasa dia bakal melakukan hal nekat ya. Hal nekat tuh apa? Ya mungkin kayak orang ini tuh bakal ganggu hidupmu. Ganggu tuh bukan berarti kayak yang aneh-aneh ya, enggak gitu. Cuman kayak ya saat dia mengalami penolakan dari kamu, dia akan tetap gitu ya, kayak kejar kamu. Ya, pengen kejar kamu, ngedapetin kamu lagi, hadir dalam hidupmu. Nah, energinya kebaca kayak gitu. Jadi kayak teror ya jatuhnya. Padahal kan kamu tuh fokusnya saat ini pengen cari ketenangan gitu ya. Pengen cari ketenangan gitu. Queen of Swords. Di sini juga wow ya, dalam waktu dekat tuh kamu akan diratukan ya. Kalau kamu cewek, kalau kamu cowok, akan ada seseorang yang merajakan kamu. Jadi kamu akan diratukan, kamu akan dirajakan dalam waktu dekat. Tapi bukan nama dia. Ini energi orang baru. Dia orangnya nggak banyak kata, tapi pasti. Dia orangnya awalnya kayak bersikap dingin, membuat kamu tuh kayak nggak yakin gitu ya, apakah dia benar-benar cinta atau tidak. Tapi setelah dia buktikan perasaannya, ternyata dia tulus. Ace of Cup. Udah deh gitu ya, kayak ya kita udah usai, kita udah selesai ya. Jadi nggak ada yang perlu dikatakan gitu. Ini menggambarkan energi kamu. Karena perasaan aku ke kamu tuh kayaknya udah tenggelam ya. Kayak aku tuh udah tenggelam. Aku pengen mengubur gitu ya. Mengubur kenanganku bersamamu. Karena bukan kenangan yang patut untuk dikenang. Tapi alangkah baiknya untuk dilupakan. Kenapa? Karena bukan kenangan indah. Bukan kenangan indah. Bukan kenangan bahagia. Nah, jadi terserah gitu ya. Yang penting gue ikhlas menjalani hidup ini tanpa kamu ya. Kalau kamu nggak bisa move on, ya udah terserah kamu. Yang penting aku udah bahagia dengan posisiku sekarang. Nah ya, jadi beberapa di antara kamu tuh ada yang sampai seperti itu. Oke guys, jadi terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini tuh bisa memberikan pencerahan bagi kamu dan bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot ya. Secara private, secara personal reading, teman-teman bisa langsung saja gabung ya. Caranya klik aja link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.